Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah di tempat yang mulia ini, sekaligus di hari yang mulia ini, kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah siang hari ini, khatib akan menyampaikan sebuah perkara penting yang harus dimiliki oleh seorang muslim dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perkara ini bila ada pada diri seorang muslim akan menjadikannya kuat, akan menjadikannya teguh berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih pada hari ini kita berada di tengah-tengah zaman yang penuh dengan fitnah, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara penting yang dimaksud itu adalah ar-raja, atau berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap kepada Allah atau rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus dimiliki oleh seorang muslim. Karena seorang muslim dalam kehidupan sehari-harinya tidak lepas dari tiga perkara. Yang pertama, perkara ketika dia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia berharap ketaatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi yang kedua, dia berada dalam dosa dan kemaksiatan. Dia berharap agar dosa dan kemaksiatannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, dia berada dalam kekurangan, berada dalam aib dan celah, dan dia berharap agar aib, celah dan kekurangannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rasa roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh lepas meskipun sedikit pun dari seorang hamba, karena itu akan melemahkan dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seorang muslim harus mengetahui apa itu roja dan memahami roja dengan pengertian yang benar dan melakukannya dengan cara yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa itu roja? Syekh Shalih Al-Munajjid mendefinisikan roja dengan pengertian hati yang terhubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa senang dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentram atau tenang menyaksikan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Roja itu berbeda dengan berputus asa atau berharap, atau roja lawan katanya adalah al-ya'su atau berputus asa. Orang yang memiliki sifat roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia masih punya harapan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmat kepadanya. Adapun orang yang berputus asa, dia tidak lagi memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala telah terputus dalam dirinya. Allah memerintahkan kita agar kita punya rasa harap, rasa roja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah mencela kita memiliki rasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala termasuk salah satu perbuatan daripada orang-orang kafir. Dikisahkan bahwa Nabi Yakub ketika menyuruh anaknya untuk mencari Yusuf dan saudaranya, dia berpesan kepada anak-anaknya, janganlah kalian berputus asa, karena berputus asa itu adalah perbuatan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bunayya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Wahai anakku, pergilah carilah Yusuf dan saudara-saudaranya. Wala tayasu mir rauhillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa berputus asa dari rahmat Allah itu adalah perbuatan orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Roja itu juga berbeda dengan berangan-angan. Apa beda berharap dengan berangan-angan? Berharap itu adalah seseorang yang memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikuti dengan amal perbuatan. Sehingga ketika seseorang berharap dia masuk surga, maka kemudian dia ikuti dengan amal perbuatan. Dia melakukan sholat, dia melakukan sedekah, dia berbakti kepada orang tua, dan melakukan amal soleh yang lainnya. Harapannya apa? Harapannya dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Jadi roja atau berharap yang benar itu adalah yang diikuti dengan amal. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Yaitu orang yang beriman dan orang yang beramal. Dalam ayat di sini amal yang dimaksud itu adalah berhijrah dan berjihad. Sehingga ini menjadi dalil bahwa berharap yang benar itu harus diikuti dengan amal. Adapun berangan-angan itu adalah orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak diikuti dengan amal perbuatan. Seperti orang berharap masuk surga tetapi dalam kehidupan dia di dunia dia tidak melakukan amal soleh, dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak sedekah, dia tidak berbakti kepada orang tua, bahkan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dia berzina, dia mencuri, dia membunuh, tapi dia berharap masuk surga. Maka ini adalah angan-angan. Atau sebaliknya ada orang yang jatuh dalam kemaksiatan, dia melakukan dosa, pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berharap dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak melakukan amal yang bisa menghapus dosanya. Setelah berbuat dosa dia tidak beristighfar, dia tidak bertaubat, dan dia tidak mengiringi perbuatan-perbuatan dosanya itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Maka orang yang melakukan perbuatan dosa lalu berharap dosanya diampuni dan dia tidak melakukan apapun amal yang bisa menghapuskan dosanya, maka ini adalah orang-orang yang berangan-angan. Dan berangan-angan ini dicela oleh Islam. Islam memerintahkan kita berharap dengan benar, yaitu dengan diikuti dengan amal, tetapi Islam melarang kita berharap tidak diikuti dengan amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalafa mim ba'dihim khalfun warithul kitab ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana. Maka kemudian datanglah generasi berikutnya, generasi yang jahat, yang mereka mengambil Taurat, lalu mereka mengambil lalu mereka mengambil dunia yang hina ini, dan mereka berkata sayughfaru lana, kami akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan kesalahan dan mereka berharap diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mereka melakukan perbuatan apapun untuk menghapuskan dosanya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi. Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
seseorang mengira bahwa hari kiamat tidak akan datang, kemudian dia berharap mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimanakah seseorang bisa mendapatkan kedudukan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat, sementara di dunia dia tidak melakukan perbuatan apapun, justru dia melakukan perbuatan musyrik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, berharap yang berupa seseorang melakukan kebaikan dan kebaikannya diterima oleh Allah. Dia melakukan kebaikan dan dia berharap kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah roja yang terpuji. Kemudian yang kedua, roja yang kedua adalah seseorang yang melakukan dosa lalu berharap dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan istighfar, taubat dan mengiringi dengan perbuatan yang baik. Maka ini adalah roja yang terpuji juga. Dan yang 3, ini adalah roja yang tercela, yaitu seseorang yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan kemaksiatan, lalu dia berharap dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak melakukan perbuatan apapun dari kebaikan-kebaikan yang bisa menghapuskan dosanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, roja atau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan perbuatan hati, perbuatan yang ada di dalam hati, yang oleh para ulama disebutkan apabila seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki 3 unsur. Yang pertama, unsur khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, unsur roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, unsur mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan perbuatan yang sempurna. Maka apabila ada seseorang melakukan salatnya ini diiringi dengan rasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, takut siksa Allah Subhanahu wa taala, takut neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam salatnya itu juga diiringi rasa harap bahwa salatnya akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan salatnya dia bisa masuk surga. Ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, salatnya itu diikuti dengan rasa cinta. Ketika dia melakukan rasa salat, bahwa salat yang dia lakukan itulah karena dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka dia lakukan salat itu dengan penuh penghambaan, penuh ketundukan, penuh perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang melakukan salat dengan di dalamnya ada 3 unsur ini, ada unsur takut kepada Allah, ada unsur berharap kepada Allah, dan ada unsur cinta kepada Allah, maka dia telah melakukan salat yang sempurna. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa saja buah dari roja itu? Buah dari roja yang pertama adalah seseorang akan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tekun. Bagaimana seseorang karena memiliki rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala dia bisa beribadah dengan tekun kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena rasa harap yang ada dalam pelaksanaan ibadahnya itu menjadikan dia memiliki keyakinan bahwa amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam perbuatannya akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan dia bisa bertahan dan bisa tekun dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bisa kita bayangkan apabila ada seseorang beribadah kepada Allah, salat misalnya, kemudian dia tidak memiliki harapan, dia tidak punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia akan malas untuk melakukan salat dan bahkan dia meninggalkan salat tersebut karena dia tidak memiliki harapan. Dan juga ini berlaku pada ibadah-ibadah yang lainnya. Maka seseorang yang memiliki sifat roja berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya dia bisa kuat dan tekun dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lainnya. Kemudian yang kedua, orang yang memiliki sifat roja atau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berarti telah melaksanakan ibadah doa. Mengapa? Karena doa itu dibangun di atas harapan. Orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dimungkinkan, dipastikan dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berharap rizkinya diluaskan, maka dia akan berdoa minta kepada Allah agar rizkinya diluaskan. Orang yang berharap turun hujan,
maka dia akan berdoa minta kepada Allah agar diturunkan hujan. Maka seseorang yang berharap kepada Allah akan lahir dirinya berdoa kepada Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya bisa lebih memahami lagi nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyesuaikan isi doanya dengan nama Allah yang sesuai dengan isi doanya tersebut. Ketika seseorang berharap mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang dia lakukan, maka dia akan panggil Allah dengan nama Al-Ghafur. Ketika seseorang berharap mendapatkan limpahan rizki yang luas dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan panggil Allah dengan nama Ar-Razzaq. Ketika seseorang berdoa berharap agar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan panggil Allah dengan nama At-Tawwab. Ketika seseorang berharap mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menyeru Allah Subhanahu wa taala dengan nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka ketika seseorang memiliki rasa harap rojak kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendatangkan keinginan dia untuk memahami lebih jauh lagi tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, orang memiliki sifat harap atau rojak kepada Allah itu akan memperoleh apa yang dia inginkan. Ketika seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah atas dasar salah satunya harap karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka ketika seseorang sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, akan lahirlah buah dari rojak yang keempat, yaitu rasa cinta. Ketika seseorang terus diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia minta dikabulkan, apa yang dia minta agar dihindari dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini akan mendatangkan rasa cinta kepada Allah karena telah memberi kepadanya. Dan orang yang terus diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah muncul rasa cinta, kemudian akan muncul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah beberapa buah apabila seseorang memiliki rasa rojak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup khutbah kita pada siang hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal muslimina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma farij hamal mahmumin wa nafis karbal makrubin waqdid daina 'anil madinin washfi maradana wa mardal muslimin. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadhalaka min ibadikal mu'minin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mustad'afina wal mujahidina fi Filistin wa fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa aqimissalah.